Saya gendong anak, Mang, di rumah. Cuman kenapa pas saya gendong anak itu, anak saya kok jadi ayam, Mang. Seolah-olah hasrat saya pengen makan itu tinggi. Saya taruh langsung anak saya itu. Nah ini kenapa, kata saya kan, kok anak saya jadi kayak kelihatan ayam. Nah dari sana saya berpikiran, wah ini efek dari ini mungkin. Putri pakaiannya putih-putih, bawa tongkat tuh, duduk di kursi merah kayak kursi kerajaan. Pak, kalau saya niat kesini pengen jalur jual musuh. Keterangannya itu real gitu kan, yaitu di Nusa Kambangan, Mang. Datanglah silumannya Nyi Blorong, atasnya itu cantik luar biasa, terus segala serba emas, tapi ke bawah itu ular panjang banget. Jadi utang-utangnya gimana bayarnya? Ya alhamdulillah ya, Mang, belum terbayar, Mang. Cuman mungkin Allah kasih nama saya, Mang. Jadi orang yang nagih itu tiba-tiba adem, maksudnya nggak beringas kayak dulu lagi, Mang. Di balik tumpukan telur yang terpampang di etalase, ada satu rahasia hitam dari satu praktek pesugihan. Jalan yang ditempuh ketika usaha tengah rapuh telah memberi harapan dengan memberi tumbal musuh. Di gelapnya sebuah goa keramat ia mulai bertapa, memanggil sosok goib untuk meminta banyak harta. Transaksi antara manusia dan sosok tak kasat mata dijalani secara nyata dan gamblang oleh Kang Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mencari cahaya di jalan yang gelap, karena yang ditemukan hanyalah penyesalan yang lekat. Nah sobat, kira-kira kata-kata itu mungkin cocok menggambarkan kisah hari ini ya, yang dipunyai Kang Hendra. Apa kabar Kang Hendra? Alhamdulillah baik, Mang. Kang Hendra ini menghubungi Malam Mencekam dari sosmed ya? Ya dari Facebook awalnya. Dari Facebook. Dari Facebook. Lama nggak prosesnya, responnya? Kurang lebih 2 bulan kayaknya. 2 bulan ya? 2 bulan. Kebagian yang lama berarti. Mungkin antrian ya. Iya. Tapi sehat ya Kang Hendra? Alhamdulillah sehat walafiat, Mang. Terima kasih sudah mau berbagi pengalamannya di Malam Mencekam. Hai. Udah lama nonton MM? Dari 2024, Mang. 2024, Di 2 tahun yang lalu ya. Berarti dengan Mang Ei udah kenal ya? Udah kenal tapi nggak tahu wajahnya, Mang. Kenal suaranya. Iya. Sekarang kita kenalan beneran Kalau ya. suaranya familiar. Familiar ya. Jadi Kang Hendra ini punya pengalaman di tahun 2019, tapi dimulainya 2024 ya. Iya. Melakukan pesugihannya begitu ya. Iya. Beberapa kali gitu? 5-6 mungkin. Sampai 5 kali ya? 5 kali, Mang. Waduh, ini banyak. Tapi gimana ya? Kepepet mungkin, panik. Udah gelap pikirannya, Mang. Pikirannya uang gede aja. Oke. Dan sebelumnya memang seorang pengusaha yang cukup sukses di bidang grosir ya. Grosir telur Grosir ayam. telur ayam sampai omsetnya juga luar biasa lah. Nah sobat, kisah ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Menjadi pengusaha yang sukses itu juga tetap harus hati-hati menjaganya ya. Jangan sampai jatuh lagi. Benar, Mang. Dan Kang Hendra harus pakai masker ya. Ada alasan tertentu nih. Iya. Apa kira-kira? Karena pengalaman yang saya lakuin ini berkaitan dengan keluarga, Mang. Kebetulan keluarga nggak tahu gitu. Ya, dan kejadiannya masih cukup hangat ya. Iya, betul.
masih baru lah. Masih baru. Takutnya berefek gitu Mang. Dan memang mau membagikan ini supaya untuk kebaikan ya. Iya benar. Jangan ditiru begitu. Benar. Baik sobat yang ada di luar negeri ya, mudah-mudahan sehat selalu. Sobat juga yang di tanah air mudah-mudahan selalu sehat dan rezekinya juga melimpah ya. Saatnya kita nonton kisah dan pengalaman dari Kang Hendra. Malam mencekam, Semakin malam semakin mencekam. Kang Hendra. Saya mau cerita Mang, pengalaman saya ya. Dari saya ada 2019 itu punya usaha, buka usaha agen telur gitu. Dari sana saya alhamdulillah penjualan dikit-dikit bisa naik. Puncaknya itu di tahun 2021. Punya kendaraan nyampe 3 buat operasional itu. Cuman mungkin karena saya nggak teliti atau nggak kurang apa ya, masalah manajemennya kurang benar, di tahun 2022 ngalamin kemunduran Bang. Oh malahan waktu itu di tahun 2002 itu saya sama istri yang pertama cerai itu Bang. Usaha anjlok, kendaraan nyampe dibawa semua sama istri. Nah dari sana saya dikenalkan dengan seseorang dari karyawan saya, orang spiritual yang bisa menaikkan penjualan gitu. Sebut saja namanya April gitu Bang ya. Ini kenapa? Karena usahanya udah anjlok banget. Ya karena pertama masalah keluarga saya udah hancur ya. Kedua usaha pun ikut hancur juga Bang. Cuman nggak terlalu parah gitu. Masih bisa selamat lah. Nah di sana saya ketemulah sama April itu, orang spiritual itu. Cuman syaratnya itu pakai apel jin Bang, supaya penjualan naik itu. Ritualnya. Nggak ritual sih Bang. Jadi kata dia itu nih ada syaratnya yang harus dibeli gitu. Itu apel jin. Nah si apel jin itu harganya itu nyampe 8 juta Bang. Ya berhubung saya lagi kacau pikiran, nggak mikir normal lah, yang penting nih gimana usaha saya bisa naik lagi gitu kan. Nah saya belilah. Dari sana dibelikan lah, kan dia yang belinya kan. Saya kasih uang transfer gitu ke Mas April itu, beli apel jin. Selang 3 hari dianterin ke toko tuh, si apel jin itu dikubur lah di depan toko gitu. Cuman habis itu usaha saya sedikit-sedikit mulai normal lagi, pelanggan saya bertambah gitu kan. Setelah melakukan hal Iya. itu. Nah tiap 3 bulan sekali itu saya harus beli apel jin tuh Bang. 8 juta. Kesini itu ada yang 4 juta, beda-beda. Katanya buat ngecas lah, kalau HP itu dicas gitu kan. Nah kadang ditanam lagi, kadang ada yang dipelin di toko gitu. Tapi ya yang saya rasain alhamdulillah penjualan melesat dari telah kenal sama Mas April itu. Malahan saya bisa nyampe dapat tender bansos tuh ya. Itu 3 bulan sekali, 1 kali turunnya itu bisa nyampe 20 sampai 25 ton telur ayam. Nah saya dipercayakan untuk memegang 1 kecamatan di salah satu daerah Kerawang itu Bang. Terus sehari-harinya itu penjualan telur saya itu kisaran 5 ton rata-rata. Nah dari sana saya tambahlah minyak goreng gitu sedikit-sedikit. Jadi 2 item kan dari sana itu. Terus saya bisa buka usaha, buka cabang di Banten gitu. Cuman itu saya percayakan ke teman saya, dia mantan bos juga, cuman sempat bangkrut, saya ajak kerjasama untuk megang di Banten gitu kan.
singkat cerita, di tahun 2000 pertengahan 2024 saya ngalamin kecelakaan, Bang. Kecelakaan, tabrakan mobil kan. Nyampe 3 bulan saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngurus toko, nggak bisa ngontrol segala apapun, nggak bisa gitu, Bang. Karena yang paling parah itu bagian kepala sama kaki. Selama 3 bulan itu ternyata pas saya udah mulai bisa beraktivitas lagi gitu, saya kontrol masalah keuangan, banyak pelanggan-pelanggan yang nggak biasanya ngutang, suka ngutang gitu kan. Yang tadinya ngutang 1 nota jadi 2-3 nota. Ditambah orang yang saya percaya di itu bawa kabur. Jadi kisaran 70 jutaan lah uang yang dibawa kabur sama teman saya itu. Ditambah juga karyawan saya yang di toko utama itu ngalamin kecelakaan, nyemplung lah ke kali itu, bawa telur 1 ton sama mobil itu dirongsokin, Bang. Yang tadinya utang saya itu aman, malah tambah membengkak nyampe 400, Bang. Ke pemasok itu kurang lebih 400 juta. Tahun 2024 akhir mungkin saya udah kacau dari sana, Bang. Kacaunya itu barang dari pemasok di stop sih enggak, cuman kuantitasnya dikurangin. Yang biasanya 1 hari 5 ton tiba-tiba cuma 1 ton gitu, Bang. Ditambah pelanggan-pelanggan setia saya yang biasanya udah percaya mungkin ya, dia nggak pernah belanja ke tempat lain. Giliran dia mesen kiriman dari saya tuh selalu telat ke pelanggan saya itu. Jadi mungkin banyak yang kecewa lah dari sana. Pertama desakan dari pelanggan, kedua dari pemasok karena utang itu tambah gede. Nah, si pemasok bilang kalau mau dikirim normal lagi minimal nih bayar dulu separuh. Ya separuhnya 200 jutaan, Bang. Nah, sedang ditambah juga nih kontrakan, saya kan ngontrak ya tokonya itu 1 tahun itu 40 juta. Nah, saya kan bingung, sedangkan pengeluaran tetap, pemasukan berkurang, istri lagi hamil juga gitu kan. Kebetulan istri saya yang kedua emang ya lagi hamil tua tuh. Nah, di sana saya tanya konsul lah sama Mas April itu, Pak ini gimana, kok usaha saya anjlok sekarang gitu. Kata dia nyaranin lah, gimana kalau ritual aja ke nikah jin gitu. Lah, saya awalnya nggak kepikiran ke sana kan, Bang. Maksudnya gimana ini, kata saya. Kata dia, ini kalau nikah jin itu kita cukup ngelayanin sebulan sekali gitu di malam apa. Terus ditambah kalau misalkan kita udah aman lah masalah ekonomi gitu, saya bisa buat mutusinnya gitu. Saya mikir-mikir lagi kan, masa iya bisa mutusin gitu. Sedangkan perjanjian sama gaib itu yang saya tahu nggak ada diputusin. Cuman dia kekeh tetap udah nikah jin aja gitu. Nih saya ada kenalan kuncen. Anggaplah sebut aja Mas Adi lah, kuncen di Gunung Salak. Dari sana saya telepon, Mas Adi bilang, bisa Pak nikah jin. Iya nikah jin, IPRI lah kalau bahasa kasarnya ya. Terus syaratnya apa? Cukup Pak, boleh syaratnya aja 800.000 biar saya yang beli syaratnya gitu. Terus ada konsekuensinya nggak? Nggak ada, yang penting katanya, tiap malam Selasa Pon kamu harus sediain tempat khusus buat ritual. Nanti di malam tersebut si ratu itu datang, kita wajib gaul katanya. Ditambah jangan sampai ada orang yang tahu masalah tempat atau ruangan itu gitu, entah orang lain, anak atau istri. Lah kalau misalkan tahu gimana? Ya udah itu dimakan katanya. Jangan nyampe bisa ngintip lah atau apalagi masuk ke dalam. Itu khusus buat kamu sama Ibu Ratu katanya gitu.
Oh ya udah, kita janjian hari Rabu kalau nggak salah. Ritualnya malam Kamis. Dari sana saya transfer uang dulu 800 ke Pak Adi itu, ke Kuncen itu. 800 dia beli sesajen kan, katanya beli sesajen, tapi nyampe lokasi saya nggak tahu sesajennya nggak ada gitu. Cuman saya berangkat pakai motor tuh kisaran 3 jaman dari Kerawang ke Gunung Salak itu, ke Bogor itu. Singkat cerita kita ketemu di sana, dia ngobrol-ngobrol dulu, ngopi dulu biasa ya. Tapi bukan di rumah Kuncennya itu, kita ketemunya itu di luar. Terus dia ngasih kayak minyak gitu, ini katanya duit yang kamu kirimkan udah saya belikan buat syarat nih minyak katanya, nggak tahu minyak apa gitu, saya nggak tahu tuh. Jam 5-an kita menuju lokasi lah ceritanya. Jam 5 sore menuju lokasi, dari kampung itu ke lokasi itu jalan kaki setengah jaman. Ada curug kecil, dia ya biasalah ritual gitu ya, sendiri dulu. Nah habis bakar dupa apa segala macam gitu. Terus dia nyamperin saya, udah siap belum katanya, nanti jam 9 nih mulainya gitu. Siap, udah, resikonya udah siap nanggung. Ya siap kalau cuman nyiapin ruangan mah gitu kan, bapak bilang cuman itu aja gitu kan. Sebenarnya ada satu lagi yang belum saya bilang. Apa itu Pak gitu. Ini syaratnya kalau kamu maksa katanya, yang dipinta bakal anak. Itu hitung-hitung mas kawin lah kalau kita mah. Lah saya kaget kan di sana, sedangkan saya ngelakuin ini tuh buat anak sama istri gitu kan. Masa iya anak saya ditumbalin gitu. Dari sana saya kan ngambek tuh. Lah kenapa nggak bilang waktu ditelepon gitu, kenapa udah di sini ngomongnya. Kalau bilangnya waktu ditelepon mungkin saya nggak jauh-jauh sini, terus nggak ngasih duit gitu kan. Ya, di sana saya kecewa berat mang. Cuman berhubung udah di lokasi, udah tengah malam kayak di hutan gitulah. Ya saya mau kecewa juga, tetap aja pulang bareng sama dia karena saya nggak tahu lokasi gitu. Udah dari sana itu jam 9 itu udah dibilangin, kita langsung pulang lagi setengah 10. Pokoknya pas udah masuk perkampungan udah saya nggak banyak omong lagi sama Kuncen itu, langsung pulang aja udah, karena saya kecewa banget mang. Orang saya jauh-jauh ke sini ngarepin lah intinya, waktu ditelepon kok manis banget gitu, tiba-tiba nyampe sini kok ada unsur kayak gituan. Nah, nyampe rumah saya telepon lah si April itu, kata saya ini gimana, sama aja kayak ngejerumusin saya gitu. Orang dari awal ditelepon nggak ada tumbal apapun, cuman ruangan kosong aja buat malam Selasa, kok tiba-tiba nyampe sono ada anak yang dipinta, kata segitu. Ya terus gimana, kata si April itu. Ya udah saya pulang gitu kan. Oh ya udahlah katanya. Nah dari sana itu saya udah mulai kacau lagi mang, karena bos saya itu 3 hari setelah itu datang ke toko. Ya intinya marah-marah lah, bawa aparat mang. Katanya tuh. Nah kalau bos saya sih nggak banyak omong, cuman itu. Nah dari sana tambah kacau saya itu mang. Waduh gimana nih cari duit gitu, nyampe minimal ya setengahnya kan 200, harus caranya pakai apa gitu. Nah di sana itu saya konsul lah sama orang tua, minjem sertifikat ceritanya, sertifikat buat di sekolahin gitu ke perbankan. Nah pinjem dari kampung, minjem di Kerawang mang, dapatlah 200. Yang maksud saya itu yang duit dari perbankan itu buat nutupin separuh gitu kan ke pemasok. Nah pas udah dapat duit, April ini ngiming-ngiming usaha yang menjanjikan, yang nominalnya itu wah fantastis gitu bang. Nah saya tergiur kan, karena saya udah percaya banget sama si April ini. Dari sana yang tadinya mau 200 juta itu buat bayar utang, malah dipakai bisnis yang disaranin sama si April ini.
Udahlah nggak banyak cerita, saya masuk tuh duit tuh Bang. Nah ternyata nyampe detik ini nggak ada hasilnya itu, bisnis yang disaranin April itu. Terus dari sana itu duit udah nggak ada lah, udah yang 200 itu nggak masuk ke pemasok, terus wujudnya udah nggak ada, sedangkan si pemasok tambah neken ke saya, tambah pusing lagi nih, gimana lagi nih sambil nunggu hasil usaha yang disaranin kamu, kata saya konsul sama April itu. Udah nyari lagi lokasi, kata dia gitu. Lokasi apa? Nyari lagi jalur yang kemarin yang real, kata gitu. Yang keberapa berarti ini? Itu yang kedua tuh Mang. Nah dari sana saya nyari info-info, ada yang satu tempat yang bikin saya menarik. Nah di sana itu kalau menurut keterangan bukan pesugihan ya, tapi tirakat gitu Mang. Nah itu di daerah Sumedang, Gunung Gelis. Nah dari sana saya ngajak salah satu karyawan saya, kebetulan dia orang Sumedang juga, jadi mungkin dia tahulah gitu ya daerah Sumedang itu. Saya ajak, sebut aja namanya Anton, buat berangkat ke Sumedang. Dia ajak antar saya ke Sumedang gitu. Udah kamu nggak usah kerja, tapi saya tetap bayar gitu kan. Nah bareng lah dari sana, berangkat tuh jam 5-an, sampai sana itu jam 9 memang. Ternyata lokasinya itu jauh dari perkampungan, kayak di tengah hutan. Kita masuk ke jalan setapak, tapi motor dibawa di tengah hutan. Ketemulah, singkat cerita kita ketemu tuh lokasi itu. Tempat itu cuman ada satu-satunya rumah punya kuncen di tengah hutan. Gak taunya di sana itu banyak orang Bang, yang sama mungkin ya niatannya itu ya tirakat gitu. Saya ngobrol sama kuncen, Bu, nih saya dapat informasi bahwa di sini ya bisa mewujudkan keinginan gitu kan. Ya maksudnya gimana? Ya saya ceritain kalau kronologi saya, masalah ekonomi usaha saya. Ya intinya saya pengen dapat duit lah gitu kan. Utang saya bisa kebayar gitu. Ya diceritain lah. Terus dia juga nyeritain pengalaman orang yang berhasil. Katanya di sana itu banyak orang yang berhasil dengan cara kadang uangnya itu masuk ke rekening lah. Kadang ada yang langsung dibayarin atas nama kita gitu. Tiba-tiba lunas saja. Si gaibnya itu nyerupain kita, katanya gitu. Saya dari sana kan tertarik lebih semangat lagi kan. Iya kata dia. Terus ngobrol sama salah satu pengunjung juga. Kebetulan ada ibu-ibu dari Bandung. Dia sering nganter. Katanya iya ada temen ibu yang pernah ibu antar ke sini. Dia berhasil punya utang 75 juta. Tiba-tiba dari ke perbankan tuh utangnya ya. Tiba-tiba dari bank itu nganterin sertifikatnya ke rumah gitu. Wah bener nih, orang ini ada saksinya gitu. Saya tambah semangat aja. Terus gimana Bu nih masalah ini itu segala macam, syarat apa, terus caranya gimana gitu kan. Kata si ibu kuncennya, ini syaratnya itu harus bikin bakakak gitu, 500 ribu per orang. Oh jadi kalau berdua 1 juta. Kata saya, Bu ini mah teman saya yang nganter saya, yang punya niatan mah saya. Oh ya udah nggak apa-apa katanya, tapi nih teman kamu jangan ikut ya, kata gitu. Jangan ikut kemana Bu? Ke gua, soalnya tirakatnya di gua. Oh gitu ya. Ya udahlah, saya nggak banyak pikir kan. Ya udah iyain aja, ngasih uang 500 tuh. Nanti besok malam katanya, kita ke gua bareng-bareng. Oh ya, berarti kan kita nginep di rumah kuncen tuh, tidur di rumah kuncen. Pas setelah besoknya, setelah Isya, kita berangkat ke sana. Nah, ini kan semuanya ikut nih, cuman teman saya nggak ikut. Dia ketakutan. Lah, kalau nggak ikut saya takut di sini, soalnya jarak si gua itu sama rumah kuncen itu ya jalan kaki
15 menitan naik lagi ke atas gunung gitu. Ya terpaksa lah, nggak apa-apa lah, udah bawa aja gitu kan. Nah dibawa kita ke sana. Dari sana si Ibu Kuncen itu ngasih selembaran kertas. Di sana itu ada gaib-gaib yang disambatnya kayak karuhun. Salah satunya Ibu Ratu Nyimas Kobra tuh. Nah, terus wiridannya Al-Fatihah kalau nggak salah 100, istighfar 100. Terus yang paling banyak itu Al-Ikhlas 24.000. Dah kita nyari posisi itu di dalam gua itu karena banyak itu kan posisi si gua itu ada 2 lokasi. Yang satunya itu di pagar sama kayak besi gitu. Yang satunya blong gitu. Karena terlalu banyak orang gitu. Disuruh nyari tempat senyamannya. Nah, saya nyari lokasi di sebelah kiri di ujung pojok banget itu. Di sana ada diapit batu, kanan kiri batu, depan ada bolong dikit lah. Terus belakangnya blong. Itu sama karyawan yang nganterin saya tuh. Cuman semuanya di dalam gua itu lebih dari 10 orang mah. Cuman misah-misah gitu, nggak berdekatan gitu. Oke, rombongan ya. Iya. Ya, mungkin jaraknya ada yang jarak 1 meter, ada yang 1,5, ada yang 2 meter mungkin dari orang 1 ke 2 itu. Cuman karena si Anton ini nggak ada niatan, cuman niat nganter, jadi dia dibolehin buat berdekatan sama saya. Nah kalau dia tidur aja. Ada bantal ini. Empuk banget nih bantal. Bagus banget buat nyantai di rumah sambil nonton malam mencekam. Kayaknya enak ini. Singkat cerita nyampe hari ke-4 terus wiridus nggak ada apa-apa. Nah hari ke-5 disaranin lah puasa muti sama Kuncen itu. Terus hari demi hari gitu, terus siangnya muti, malamnya wirid di gua gitu. Nah berhubung kata Kuncennya harus selesai dulu 24.000 itu Al-Ikhlas. Nah terus saya udah beres puasa mutinya itu 1 minggu. Nah kata Kuncen, gimana kalau wiridnya terusin aja di rumah, takutnya ada keperluan apa-apa gitu. Nggak apa-apa nggak diterusin di sini juga. Oh ya udah, saya pulang lah ke rumah, ke toko gitu. Saya terusin nyampe beres 24.000. Setelah beres 24.000 tuh wirid itu di rumah, saya pulang lagi ke Gunung Gelis, Mang. Cuman saya bareng sama April. Nah, bareng balik lagi ke Gunung Gelis. Cuman pas malam itu kita langsung ikut ke gua kan. Saya datang dulu ke Kuncen, dipinta ini sama Kuncen itu dipinta lagi sesajen. Nah sedangkan saya ke sana itu kalau bahasa kasarnya itu minta pertanggungjawaban gitu. Semua perintah Kuncen udah saya laksanain, udah saya beresin, tapi nggak ada apa-apa. Saya maksudnya gitu. Cuman pas saya datang menghadap Kuncen itu, ya ini dipinta lagi sesajen 500 lagi. Dari sana udah kesel aja, Mang, pas saya datang itu. Saya enggak ngasih tuh. Nah nyampe malam kita naik lagi ke gua. Hati itu masih jengkel, Mang, karena dipinta terus sama Kuncen gitu kan. Malam juga nggak ada apa-apa. Nyampe kisaran jam 2-an mungkin, Mang. Saya wirid karena udah dari awal datang saya udah nggak tenang, pikiran itu udah kacau. Karena ulahnya Kuncen minta sajian itu. Jadi udah buyar lah intinya. Kesel itu ke bawah-bawah terus. Nyampe pas waktu saya wirid itu saya bilang gini, kata saya, mana gaib yang di sini katanya bisa ngabulin
permohonan permintaan saya gitu kan. Sampai sekarang kok nggak ada. Saya udah capek-capek puasa, wirid kata saya. Bolak-balik ke sini, malahan saya dipinta lagi sajen. Kok sekarang kagak ada, kampret gitu. Nggak lama ngelihat putri pakaiannya putih-putih, bawa tongkat tuh. Tongkatnya tongkat kayu tapi duduk di kursi merah kayak kursi kerajaan. Awalnya jauh si putri itu, tambah sini tambah deket, mungkin dari jarak muka saya ke dia itu 1 jengkal. Pas udah deket tiba-tiba jadi ular kobra mang. Dari sana saya kaget kan, nyampe kayak apa ya, kayak dicekik. Gak lama di luar kedengaran pohon rubuh, gitu kan. Sekarang tambah kaget lagi. Lah, saya dari sana nyadar. Saya ngerasa emang bahasa saya mungkin nyinggung gitu. Karena setelah saya ngomong kayak gitu nih pada muncul banyak kejadian-kejadian aneh. Udah beres itu saya keluar tuh mang, nyamperin si April. Karena jarak saya sama si April itu jauh. Si April itu di luar mang, dekat kepala gua lah. Kalau saya di dalam. Saya langsung samperin si April. Pak, denger nggak tadi? Oh iya. Malahan saya habis ngecek lokasi, ngecek di luaran gitu. Ternyata nggak ada pohon tumbang atau apa segala macam. Nggak ada. Tapi suaranya, naudzubillah, kayak tanah ini nyampe gemetar gitu. Saking gedenya mungkin. Tapi nggak ada wujudnya itu pohon tumbang itu. Udahlah, dari sana saya cerita itu. Apa gara-gara saya ngomong sembarangan ya, kata saya gitu ke si April itu. Lalu ngomong asal bahe katanya. Ya singkat cerita nyampe subuh. Setelah subuh kita pulang ke rumah Kuncen, turun gunung lah dari gua itu. Jam 6 dapat telepon dari istri sekarang itu, kebetulan lagi hamil tua, nelpon. Ya gimana? Malam katanya. Saya disebut mimpi tapi rasanya beneran, rasa sakitnya itu disebut beneran tapi darahnya nggak ada. Maksudnya gimana, saya belum ngerti gitu kan. Ya malam itu jam 1 jam 2 lah mungkin ya, ada sosok cewek setengah badan, dia raba perut saya. Cuman pas diraba kayak mau ngeluarin janin gitu mang. Nyampe si darah itu berserakan di spray mang, kayak janin keluar gitu kan. Nyampe sakitnya itu bener-bener kerasa kayak gitu, kayak keguguran gimana sih, dicabut paksa gitu. Dan nyampe nangis itu. Nah terus ya alhamdulillah ada kakek-kakek datang katanya. Tapi setelah datang sosok kakek-kakek, si cewek itu hilang, terus si darah yang dispray itu nggak ada. Itu yang bikin anehnya itu. Cuman nih sakitnya itu nyampe sekarang masih ada kata gitu. Nah dari sana kan saya berpikir, apa jangan-jangan karena saya malam ngomong sembarangan, terus saya pun di lokasi dapat hal-hal yang di luar logika gitu. Didatengin putri juga cewek gitu kan, terus pohon tumbang itu. Nah dari sana saya ngomong lah sama si April tuh, Pak ini istri saya ngalamin gini kata saya. Gimana? Aduh bahaya kamu sih ngomong sembarangan kata gitu. Ya namanya emosi, pas kita datang udah disuguhin bahasa yang gak enak dari Kuncen kan, dipinta lagi sajen. Terus ya saya udah ngelakuin apapun yang diperintahin sama Kuncen, tapi hasilnya gak ada. Pantes lah, wajar lah gitu kan. Saya emosi juga, tapi gak gitu juga gitu. Udahlah Pak, stop aja. Nah dari sana kita nunggu siang lah ceritanya, nunggu siang. Gak lama jam 9-an datang tuh rombongan dari, sebut aja Mas Kubil lah.
sama kepala desa. Kita ngobrol-ngobrol, ternyata Mas Kubil itu pelaku pesugihan. Dia udah beberapa kali ngelakuin pesugihan juga katanya. Dibiayain sama kepala desa. Cuman hasilnya nihil. Nah, saya ceritalah pengalaman saya di sini, di Gunung Gelis ini. Kalau hasilnya ya jong gitu. Nah, Mas Kubil itu ya nggak mau ngambil resiko juga. Maksudnya nggak mau, ya udah jelas ini mah nggak ada hasilnya gitu. Pengen nyari lagi. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan saya dikasih pilihan sama kepala desa. Saya ngobrol sama kepala desa, diajak ngobrol berdua tuh. Mas Hendra, ya Pak, kamu mau nggak saya biayain gitu kan. Nah, si kepala desa ngajak join. Dia mau biayain jalur seperti itu. Kenapa? Ternyata dia punya utang nyampe 3,2 M. Nah, si kepala desa itu, jadi gini, kamu maju nih, maksudnya ritual, saya yang biayain, yang support. Terus gimana? Nah, kita bikin perjanjian. Kalau kamu berhasil, utang saya minta bayarin. Oh, siap, kata saya gitu. Nah, cuman saya minta syarat, Pak. Apa itu? Bila mana saya ritual, terus ada gaib yang mintanya keluarga saya nggak mau. Tapi selain keluarga saya siap gitu. Saya pribadi saya siap, asal jangan anak, istri, ibu, bapak. Kenapa kepala desanya udah tahu Kang Hendra sedang butuh duit juga? Karena Tahu kan dari itu mana? dari obrolan tadi, kita ngobrol sama April. Soalnya setelah ngobrol sama April, dia manggil saya tuh 4 mata. Nah, saya semangat tuh, Mang, karena desakan dari pemasok udah bener-bener wah, di luar inilah, udah nggak manusiawi lah ya. Terus keadaan toko udah semrawut gitu, udah nggak saya urusin lagi. Saya udah pikirannya udah nyari jalur seperti ini gitu. Gimana caranya saya pulang ini dapat duit gede. Jadi bodo amat lah toko mah. Ada karyawan, ini masih ada karyawan. Yang di toko itu 3 orang lagi, Mang. Saya siapa gitu kan. Nah, dari sini dapat informasi kalau di kampung Banjar ada lokasi, ada ritual lah. Kita fix tuh dari Gunung Gelis itu menuju arah ke kampung. Nah, cuman menurut informasi katanya bahwa mulai ritual di kampung itu hari Selasa, sedangkan hari itu hari Minggu. Nah, berhubung dari Sumedang ke kampung itu ngelewatin rumah saya, jadi itu kita mampir dulu ke rumah, nginep lah di rumah saya 1 hari. Dari sana kita berangkat pagi. Ternyata informasi itu nggak detail, salah lah. Kita nyari nama kuncen itu, di sana nggak ada yang nama kuncen itu gitu. Ya terpaksa berhubung udah di lokasi itu, yang penting dapat kuncen aja gitu. Nyari, biasanya tukang ojek suka tahu gitu. Nanya ke tukang ojek, dianterin lah sama ojek itu ke salah satu kuncen di kampung. Ternyata di kampung juga banyak, bukan 1-2 kuncen gitu, Mang. Cuman kita didatengin ke kuncen, lupa lagi namanya gitu ya. Di sana kita ngobrol. Nah, di sana itu ngobrol-ngobrol, ternyata sajennya itu 2,5 juta per orang. Nah, sedangkan yang mau masuk itu saya sama Mas Kubil berdua. Jadi Pak Kepala Desa itu ngasih 5 juta buat sesajen. Nah, udah fix kisaran itu zuhur asar lah. Pokoknya sebelum maghrib itu kita dianterin sama kuncen ke tengah hutan, Mang. Di sana udah nyampe lokasinya itu ternyata bangunan setengah badan itu bata,
tembok gitu ya, setengah badan tembok, ke atasnya pakai terpal doang gitu, segitiga, kayak apa ya, kayak bohongan aja ini, tapi dikelilingin pohon beringin. Kata Pak Kuncen, nih kamu di sini tirakat, kata, nanti setelah azan maghrib bakar dupa, terus kita sambat, lupa lagi lah yang disambatnya itu banyak. Habis nyambat bakar dupa, udah mau tiduran mau apa bebas gitu, cuman gak ada pencahayaan, asal syaratnya jangan nyalain cahaya kalau setelah nyambat itu, jangan ngerokok, jangan makan, jangan main HP, intinya jangan ada cahaya lah di situ. Oke, kita turutin tuh tiap hari terus terulang gitu. Nyampe hari ketiga, hari keempat, bekal kita habis, Mang. Habis buat beli makan nggak ada ya. Dari Pak Kepala Desa belum ngasih lagi, belum transfer lagi uang. Kita minta ke luar ke petani daerah hutan itu, singkong. Kita bakar di dekat lokasi tuh buat makan, karena ya kita tanggung gitu, udah 3 hari masa ya kita putus gitu. Kita coba nyampe 5 hari. Kalau Mas Kubil udah ngajak pulang aja, Mang, udah 3 hari itu, karena nggak ada apa-apa gitu. Kalau saya pikirnya, lah sabar 2 hari lagi lah, coba gitu, jangan dulu pulang. Buat ngisi perut mah nyari singkong apa, kebetulan ada yang lagi panen singkong. Modalnya udah habis buat mahar ya? Iya, modalnya kegedean. Semuanya dikasih ini. Dikasih 5 juta itu, kita cuma dikasih 200.000 itu buat makan berdua itu, karena budgetnya itu perkiraan buat 3 hari lah, 200.000 itu buat 3 hari berdua itu Pak Kepala Desa itu. Cuman 3 hari itu nggak ada apa-apa. Terus Mas Kubil, oke lah nggak apa-apa, kita 2 hari itu makan singkong aja, pagi singkong, sore singkong gitu. Ya Allah, perih banget ini. Cuman yang penting kita di sini berhasil, nggak apa-apa kita perih dulu gitu, yang penting kita berhasil aja. Ternyata udah nyampe 5 hari nggak ada apa-apa di sana itu. Kita marah-marah ke Kuncen, datang sama Mas Kubil sebelum dijemput ya, langsung ke rumah Kuncen itu. Nyampe rumah Kuncen, Pak ini gimana, intinya minta pertanggungjawaban gitu. Kok udah 5 hari nggak ada apa-apa, kita uang udah habis. Kata Pak Kuncen, minta aja tuh ke Kepala Desa, minta transfer. Lah nggak enak Pak, biaya udah gede, masa kita minta lagi gitu. Kita debat, bahasanya gini kata Kuncen itu, nggak ada bagian kamu, kata gitu. Terus ke saya, terus ke Mas Kubil, kamu katanya harus ziarah dulu ke karuhun kamu, kata gitu. Lah intinya alasan lah mungkin ya. Dari sana nelponlah Kepala Desa, Pak udah pulang aja, minta jemput gitu, karena udah nggak beres nih. Kalau Bapak nggak percaya, ngobrol aja sama Kuncennya gitu kan. Takutnya kita ngada-ngada gitu, Mang, ngada-ngada pengen pulang gitu. Dari sana Pak Kepala Desa ngobrol sama Kuncen, alasannya yaitu saya nggak ada bagian, Mas Kubil harus ziarah dulu ke karuhunnya gitu. Udah, besoknya dijemput lah kita, nggak banyak ngomong, langsung pulang. Cuman di tengah perjalanan saya minta anterin ke teman saya, sebut aja Mas Andre gitu ya, orang Ciamis. Dia itu orang yang ketemu waktu saya ritual di Gunung Gelis. Kita tukeran nomor. Nah, saya kontak Mas Andre, Mas ada di rumah nggak? Saya nih pulang dari kampung. Lah ngapain kamu ke kampung? Gitu. Udah sini, saya ada di rumah gitu. Pulang nyampe rumah maghriban kalau nggak salah tuh, kita ngobrol-ngobrol. Ternyata Mas Andre itu banyak pengetahuannya di daerah Banjar itu, termasuk di kampung, pengetahuan tempat-tempat jalur gituan gitu. Menurut Mas Andre itu, wah udah banyak Kuncen abal-abal.
Jadi ngaku-ngaku kuncen, ngaku-ngaku bisa, ternyata nol gitu. Oh gitu ya. Terus ada nggak informasi gitu, lokasi? Adalah satu tempat yang benar-benar, pertama lokasinya, kedua keterangannya itu real gitu kan, yaitu di Nusa Kambangan, Bang. Kita pulang dulu ke rumah masing-masing ya, ke rumah masing-masing, mungkin istirahat 2 harian kayaknya. Saya ngajak April dari Karawang, kita berangkat ke rumah kepala desa dulu. Kita teleponan dulu sama kepala desa, Pak, nih saya mau ke kampung ke Nusa Kambangan, ada lokasi. Oh siap. Nah berhubung kepala desanya udah nyanggupin masalah akomodasi sama biayanya, kita berangkatlah pakai motor dari Karawang itu. Cuman nggak langsung ke Nusa Kambangan, kita ngambil duit ke kepala desa karena katanya siap tapi nggak dikirim-kirim duitnya gitu. Udah kita berangkat ke rumah Pak Kepala Desa itu. Di sana kita ngobrol-ngobrol. Nanti kamu berangkat dulu ke Nusa Kambangan. Nanti kalau udah nyampe sana saya transfer. Ya udah, saya percaya aja kan. Dari sana kita berangkat ke Majingklak dulu. Di Majingklak kita kan nggak tahu awal, Mang ya. Ini harus kemana lagi? Harus entah nyewa kapal atau apa gitu buat nyebrang. Naik tanya-tanya lah ke warung-warung yang di daerah Majingklak itu. Kita sambil ngopi, ngobrol-ngobrol, ternyata si suami yang punya warung kopi itu punya perahu, suka dicharterin gitu. Besok katanya kita nyebrangnya jangan sekarang soalnya cuacanya jelek kan. Cuacanya jelek, besok aja nyebrangnya pagi. Kita nginep dulu di warung kopi itu. Udah kita tidur di warung kopi. Terus paginya kita dianterin tuh charter 200.000. Terus motor saya dititipin di warung kopi itu. Nyampe sana lokasi ke Nusa Kambangan, ada yang nyambut lah, anak muda. Itu penjaga buku tamu gitu. Dari sana kita ngisi buku tamu dulu, bayar 10.000 jadi 20.000 berdua. Terus berhubung kita nggak pegang duit gede gitu, perahu tuh belum kita bayar. Kita ninggalin kunci motor buat jaminannya ke tukang perahu itu. Udah kita datang ke salah satu kuncen di sana, Pak Gede lah sebut aja namanya. Kita disambut baik, ngobrol-ngobrol awalnya. Terus ya saya langsung to the point, Pak, kalau saya niat kesini pengen jalur jual musuh. Nah cuman Pak Gede pas waktu saya ngomong ngutarain keinginan saya, dia nolak. Awalnya dia nyaraninnya ke Tirakat aja di Masjid Sela. Tirakat aja Mas, ini di sini nggak ada namanya jual musuh apa segala macam, nggak ada yang item-item katanya gitu. Cuman yang saya yakin itu, masa iya orang tukang perahu juga tahu kok di sini bisa gitu kan. Di sana itu kekeh, saya pengen jam aja Pak Gede gitu. Kalau itu mah lama, saya bilang. Ya ntar aja dulu, katanya ini aja coba dulu ke Masjid Sela, jangan langsung ke sana, saya nggak bisa katanya. Enggak, orang menurut informasi juga tadi tukang perahu bilang bapak bisa gitu. Lama kelamaan ya intinya oke lah, emang ada, baru terbuka dari sana tuh Pak Gede itu bahwa ada 4 gua di Nusa Kambangan itu. Pertama Masjid Sela, terus gua Putri, gua Maria, sama gua Macan. Cuman kalau Masjid Sela khusus buat Tirakat. Terus gua Maria, gua Macan sama gua Putri itu buat jalur seperti itu. Ya udah, kapan kita berangkat Pak gitu.
Ya tar dulu, nyari waktu dulu katanya. Ternyata saya habis ngomong gitu lupa kalau duit itu belum ada. Jadi kita nginep dulu, udah Pak ntar aja dulu. Nih kita telepon Pak Kepala Desa gitu. Soalnya belum dikirim duitnya. Di sana ditelepon, cuman si orangnya itu Pak Kepala Desanya itu banyak alasan. Jadi duitnya itu nggak dikirim-kirim buat beli sajennya itu. Nyampe hari kedua enggak, nyampe si kuncennya itu sikapnya itu ke kita berubah lah. Mungkin karena kita di sini numpang makan mulu gitu ya, ngasih uang enggak gitu, uang dapur enggak gitu, kayak judes aja gitu. Beda waktu kita datang disambut baik, senyum manis. Kok hari kedua udah beda ini, judes pokoknya. Nah menjelang hari ketiga saya gadein aja motor gitu kan. Saya telepon sama tukang perahu itu, Pak, ini saya kan belum dapat kiriman uang, itu motor aja pakai, saya minjem 2,5 juta gitu. Karena pikir saya kalau kita nggak berangkat tanggung. Nah, kalau tambah lama si kuncennya udah beda sikapnya, terus belum tentu kapan berapa lama lagi kalau nunggu transferan dari Pak Kepala Desa gitu kan. Nah dapatlah 2,5 juta gade dari motor. Kita beli sesajen, ternyata sajennya itu murah. Kalau jalur hitam tuh 800.000 kita belanja. Nah besok malamnya maghrib kita berangkat. Ternyata jauh, 1 jam jalan kaki naik gunung. Sampai sana dicariin tempat lah, karena si guanya itu panjang, nggak tahu ujungnya di mana gitu. Ditempatin lah di tempat yang enak mungkin ya. Udah ritual, terus si Pak Gede ini bilang, ini aturannya dupa jangan nyampe habis. Kalau udah habis ini lagi katanya, bakar lagi. Kedua, jangan makan, jangan ngerokok. Ntar nanti kalau mau makan mau ngerokok nanti saya kesini jam 6 maghrib nyampe jam 9 malam, terus gitu ya. Terus ditinggal lah saya tuh sendiri di dalam gua. Malam pertama nggak ada apa-apa, cuman ada suara-suara aneh aja gitu ya. Nah malam kedua kuncen itu bawa orang lagi ke dalam gua itu sambil bawa ayam. Pak Hendra, Mas Hendra, nih sembelih ayam biar cepet. Iya. Nah sembelih ayam, terus si darahnya diambil, si ayamnya dibulet pakai kain kapan. Nah singkatnya saya ditinggal lagi. Setelah udah habis dupa 2, ini di sini yang bikin saya nangis itu Mang. Pas dupa habis 2 itu tiba-tiba si gua itu terang gitu. Terus si ayam yang dibulet pakai kain kapan itu berubah jadi ayah tiri saya. Karena yang saya tumbalin itu ayah tiri Mang. Bapak tiri saya dibulet kain kapan, lehernya kegorok Mang. Saya kaget di sana itu. Ya Allah, kok gini ya? Bener-bener itu orang kegorok ini nyampe kelihatan tenggorokannya. Dari sana saya kaget kayak gini kali ya, maksudnya numbalin orang itu gitu. Nah kenapa saya numbalin ayah tiri saya? Karena sakit hati saya nggak bisa diceritain Mang. Jangankan ke saya, selama ibu nikah sama dia itu saya nggak pernah ditanya, anak saya nggak pernah pangku gitu diajak main apa segala macam, nggak pernah Mang. Sedangkan ke adik saya atau ke anak adik saya nggak gitu. Jadi kayak pilih kasih lah. Nah makanya saya sodorin lah dia gitu. Ya udahlah, tenangin dulu. Udahlah, hati itu setengah seneng, setengahnya takut. Senengnya berarti ini tandanya diterima gitu. Nggak lama lagi itu udah hilang tuh. Nggak lama
si bapak tiri ini jalan dari ujung gua sambil bawa nenteng kepala gini. Pas tepat depan sesajen berhenti dia, gini aja udah. Tapi nggak bilang apa-apa, udah gini aja. Saya tambah ngeri juga itu, gemeter badan saya emang, panas dingin keluar itu. Oh ini ya, kata saya. Cuman hati kecil ya, alhamdulillah nih sajen saya keterima gitu. Tapi satu sisi ya Allah, dosa segede apa yang saya tanggung nanti, nyampe ya yang ngerinya itu kelihatan tenggorokan terus darahnya ngalir itu Bang. Terus udahlah cerita. Habis itu hilang sampai pagi. Terus maghrib itu Pak Kuncen datang ngasih makan, ngopi apa gitu. Nah jam 9 saya ditinggal lagi. Nah ini yang benar-benar saya kaget itu Bang. Seumur-umuran bener. Kalau di Gunung Gelis agak masih mending gitu ya, ini lebih parah lagi. Itu awalnya si gua itu yang tadinya gelap terang lagi kayak di film-film gitu, keluar kabut asap dari bawah itu. Datanglah silumannya Nyi Blorong, makhluk yang saya panggil itu Nyi Blorong, dari ujung gua yang kemarin tempat jalannya Bapak Tiri, sekarang Nyi Blorong. Atasnya itu cantiknya luar biasa. Terus segala serba emas, ininya mahkotanya anting, gelang apa segala, terus kalung, tongkatnya emas itu. Tapi ke bawah itu ular panjang banget. Dari ujung gua nyampe ke tempat sesajen itu, jalan sampai sesajen itu berhenti. Ini dari saya ke sesajen itu cuma 1 meteran. Tapi pas waktu dia datang itu, saya jangankan ngomong atau gerak, napas saja nggak bisa. Gini aja saya. Cuman hati doang yang bilang gitu, ini saya. Terus bilang kayak gitu. Tapi nggak kelihatan. Dia cuman, ini saya, dia gini aja udah. Larak lirik. Mungkin kayak yang nyariin saya gitu. Larak lirik udah gitu terus. Nggak lama dia melipir ke saya ke kiri, hilang. Aduh kok gini ya, nggak ada obrolan gitu. Selang beberapa lama datang lagi buaya putih sama persis kayak gitu. Cuman itu berbentuk buaya, nggak ada manusianya. Pas sesajen berhenti, kepalanya kayak yang nyariin orang juga, larak lirik kanan kiri gitu. Terus kondisi saya sama kayak tadi, nggak bisa napas, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah terus ya melipir lagi ke kiri. Udah dari sana nggak ada apa-apa. Maghrib datang lagi tuh sambil ngasih makan, buat makan gitu. Kuncennya bilang sambil senyum-senyum tipis, gimana malam? Datang Pak, tapi nggak ada obrolan gitu. Aduh saya juga nggak ngerti katanya gitu. Udah lanjutin aja, nunggu perjanjian katanya gitu. Kalau belum ada perjanjian nggak bisa disebut berhasil gitu. Iya. Nah singkat cerita, nyampe malam 14 tuh. Malam 14 saya tengah malam didatengin ular weling kecil segede jari mungkin, ngelewat ke kaki saya tuh. Habis hilang ular weling, sajen itu kayak ada yang mecut, prak. Saya sorotin pakai korek gas, emang bener sesajen itu berantakan. Yang tadinya rapi disusun depan mata itu berantakan. Terus kejadiannya tuh setelah itu suasana si gua itu nggak ada apa-apa, nggak ada suara. Yang biasanya tikus, kelelawar banyak nggak ada, apalagi makhluk-makhluk yang nggak beres gitu ya, sepi gitu kan. Ya udah, datang lagi kan Kuncen jam 6 itu saya ceritain, udah pulang, kamu udah ditolak katanya gitu. Nah dari sana saya pulang, udah ceritanya gagal lah intinya. Dan saya pulang, berhubung istri mau lahiran, kedua mau Ramadan juga, bulan puasa, saya pulang, stop dulu. Itu ditolak karena apa? Itu ada alasannya nggak? katanya
ada karuhun yang nutupin saya katanya, alasan kuncen itu. Jadi kenapa pas waktu saya didatengin sama sosok baby itu nggak dia nyariin saya karena ditutup, jadi saya nggak kelihatan gitu kata Mang. Ya udah beres dari sana, kita pulang karena instruksi dari kuncen Pak Gede udah ditolak kan, pulang. Nah terus selama saya di gua itu April dapat transferan dari Pak Kepala Desa buat tebus motor. Alhamdulillahnya motor ketebus, perahu juga kebayar, kita pulang ke rumah masing-masing. April ke Kerawang, kebetulan saya ke Majalengka. Nah ada satu kejadian pas anak saya 10 hari setelah lahir, saya gendong anak Mang di rumah. Cuman kenapa pas saya gendong anak itu, anak saya kok jadi ayam Mang. Seolah-olah hasrat saya pengen makan itu tinggi. Saya taruh langsung anak saya itu. Ya ini kenapa kata saya kan, kok anak saya jadi kayak kelihatan ayam. Nyampe nafsu saya itu bukan mata penglihatan saya aja, nafsu saya kayak gairah banget ngelihat ini anak gitu. Nah dari sana saya berpikiran, wah ini efek dari ini mungkin. Yang tadinya saya mau lanjut setelah lebaran, karena kejadian itu saya nggak mau lagi lah. Karena ini resikonya kayak gini, hasil enggak gitu kan. Efeknya iya, takutnya malah kebablasan. Yang ada anak istri saya habis saya makanin gitu kan. Udah dari sana saya berhenti Mang. Sampai sekarang udah. Jadi utang-utangnya gimana bayarnya? Ya alhamdulillah ya Mang, meskipun gagal nggak bisa bayar sampai sekarang pun belum terbayar Mang. Cuman mungkin Allah kasihan sama saya Mang. Jadi orang yang nagih itu tiba-tiba adem, maksudnya nggak beringas kayak dulu lagi Mang. Nggak beringas, terus nanyain, emang tiap bulan nanyain, Pak gimana, tapi secara baik-baik gitu. Terus dia pun ngasih ngertiin keadaan saya, cuma nanya gimana kabarnya, gimana nih progres ke depannya supaya bisa ke cicil utang piutang saya. Kebetulan saya juga mau berangkat lagi ke luar negeri Mang sekarang gitu. Jadi si yang nagih itu tenang karena ada niatan saya buat berangkat lagi ke luar negeri gitu. Oh, rencana mau kemana? Rencana mau berangkat lagi ke Jepang Mang. Emang dulu pas modal usaha buka agen telur itu hasil dari Jepang dulu itu. Nah, sekarang rencana ke sana jadi tambah tenang lah. TKI ya? Iya, tambah tenang yang nagih itu karena ya mungkin sekarang nggak bisa bayar tapi selang beberapa bulan ada masuk gitu. Oke. Alhamdulillah. Terakhir itu melakukannya tahun berapa? Terakhir itu 2025 Mang. Tahun 2025. Tahun 2025. Bulan 2 mungkin. Tahun kemarin ya? Iya. Oke, jadi setelah melakukan ritual itu ada teror nggak? Ada. Didatangkan apa? Hantu-hantu gitu? Dari situ kalau penampakan enggak, cuman saya sering tiba-tiba kayak kerasukan buaya Mang. Jangankan lagi kalau lagi ngelamun gitu, lagi bawa motor aja tiba-tiba badan saya kayak gerak-gerik buaya gimana sih Mang? Itu lagi keadaan lagi bawa motor. Terus kalau baru-baru dulu itu waktu baru-baru ya sama kayak ngelihat anak itu kayak ayam. Terus anak-anak kecil kayak ponakan ngelihat saya takut Mang. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit sekarang ya berserah dirilah. Mungkin masih ada mungkin sekarang Bang. Bahkan saya cerita itu merinding terus ke saya tuh. Yeah. Mungkin masih dekat. Cuma tapi sekarang, ibadah lancar ya? alhamdulillah sekarang mencoba mendekatkan diri lah Bang. Nggak ke mana kiai membersihkan diri gitu? Itu kebetulan kakek saya dulunya itu orang spiritual. Nah sekarang ada kerabatnya yang nerusin gitu seperjuangan kakek saya, dia yang ngarahin nyampe sekarang itu harus puasa atau wirid apa ya saya ngikutin nyampe sekarang alhamdulillah gitu Mas. Berarti ada antinya ya? Iya alhamdulillahnya nggak polos begitu ya? masih ditolong Bang. Oke. Yang terakhir untuk penonton Malam Mencekam, apa kira-kira pesannya supaya tidak mengikuti jejak dari Kang Hendra? Ya pesan saya buat teman-teman semua gitu Bang ya.
Janganlah berharap nyari jalur pintas, nyari uang gede dari hal-hal tersebut. Yang saya alamin sekarang, saya aja gagal tapi efeknya luar biasa gitu. Apalagi kalau berhasil, yang jelas-jelas udah ikatannya udah erat gitu. Yang gagal aja efeknya luar biasa gitu. Jadi janganlah, kita punya Allah, kita minta aja ke Allah yang maha kaya gitu. Dekatkan diri ke Allah gitu. Gitu aja. Andaikan waktu itu berhasil, udah kaya mungkin. Udah kaya tapi batin sengsara. Ya, dan hancur kemudian ya. Iya. Itu kisah mencekam dari Kang Hendra. Mudah-mudahan Kang Hendra cepat terbayar ya utang-utangnya ya. Amin, amin, amin. Dan gak kembali lagi ke jalan yang gelap. Pertama teringat ya. Kedua banyak penyesalannya dari pengalaman yang udah saya lakuin di jalur tersebut. Tenang, karena buat saya di sini pengalaman saya yang jelek ya, karena nganterin bos saya untuk melakukan hal yang tidak baik. Ya plong lah, karena itu udah termasuk unek-unek saya deh. Dan rasa merinding juga ada merinding karena masih kebayang waktu saya melakukan ritual tersebut. Dan rasa sakitnya masih. Ya ulah, istri saya masih kuat. Karena saya udah ngikutin malam mencekam itu udah lama, udah 2 tahun. Jadi saya cuman percayanya ke MM. Sama saya menceritakan yang tadi saya ceritakan itu benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam gitu. Yang sebenar-benarnya. Saya itu nyaman aja gitu kalau cerita di malam mencekam, tenang gitu tuh. Jadi udah terlalu nyaman sama malam mencekam. Sekedar pengingat aja untuk teman-teman juga, dan khususnya untuk saya, agar kita tidak salah langkah. Nah, sedangkan yang kisah saya ini, yang saya alami, nah, semoga aja kejadian itu tidak menimpa sama teman-teman sekalian. Satu kata untuk malam mencekam, juara. Semoga malam mencekam bisa menyadarkan orang-orang yang sedang salah jalan. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.